Seorang wanita bernama Seo Moon-ju adalah istri dari calon presiden Jang Joon-ik. Ketika Jang Joon-ik sedang melakukan kampanye di depan pendukungnya, tiba-tiba Seo Moon-ju ditembak oleh seseorang. Nah, hal itu pun membuatnya sekarat dan juga terkapar. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Jang Joon-ik. Di lain sisi ada pria yang berasal dari utara yang bernama Park San-ho. Seo Moon-ju sendiri adalah seorang duta besar. Saat ini Jang Joon-ik sedang melakukan kampanye untuk pencalonannya. Sementara Moon-ju juga masih sibuk dengan kegiatannya yang merupakan seorang duta besar yang membawa misi perdamaian. Namun tiba-tiba dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Demi keamanannya, Seo Moon-ju telah dijaga oleh beberapa pengawal. Selain itu, Presiden Korea saat ini bernama Choi Kyung-sin. Nah, Seo Moon-ju dan juga Choi Kyung-sin adalah dua orang yang sangat dekat. Ketika Choi Kyung-sin terpilih, dia sebenarnya ingin menjadikan Moon-ju sebagai menterinya. Namun ternyata suami Moon-ju bergabung dengan Partai Republik Baru, di mana itu adalah partai oposisi dari Choi Kyung-sin. Selain itu, suami Moon-ju juga mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Misi dari kampanye Jang Joon-ik yaitu melakukan reunifikasi antara Korea Selatan dan juga Utara. Namun menurut Choi Kyung-sin, hal itu sangat beresiko. Moon-ju mengatakan bahwa suaminya ingin berbicara secara langsung kepada Presiden Choi Kyung-sin. Kemudian Moon-ju menemui asistennya yang bernama Yoo Mi-ji untuk membatalkan semua jadwalnya. Karena dia sudah memutuskan untuk tetap tinggal dan juga mendampingi suaminya yang mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Namun Mi-ji menyayangkan keputusan tersebut karena hal itu bisa menamatkan karir politik dari Seo Moon-ju. Sesampainya di rumah, Moon-ju diberi sebuah kalung salib oleh suaminya. Moon-ju tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Joon-ik berjanji akan memberitahu semuanya sepulang dari misa gereja. Nah, saat mereka berdua dalam perjalanan ke gereja, Park Chang-hee sebagai sekretaris Joon-ik mengatakan bahwa pengamanan akan diperketat. Namun Joon-ik justru meminta pihak keamanan untuk berada di luar gereja. Selain itu, Joon-ik juga ingin memakan buah persik. Sesampainya di gereja, ternyata banyak sekali orang yang menentang tentang kebijakan reunifikasi. Akhirnya, Joon-ik dan juga istrinya Seo Moon-ju masuk ke dalam gereja untuk melakukan misa. Ketika mereka masuk di dalam gereja, ada seorang pria yang merekam semuanya. Nah, pria itu ternyata Park San-ho yang berasal dari utara. Ternyata dia juga merupakan salah satu anggota dari gereja tersebut. Terlihat Joon-ik meminta Chang-hee untuk memperketat keamanan bagi istrinya. Nah, misa gereja pun akhirnya dimulai. Nampak ada seseorang yang mencurigakan dia memakai seragam tentara. Pria itu tiba-tiba beranjak dari tempat duduk dan mendekati Joon-ik. Tak lama pria itu menodongkan pistol dan juga menembaknya. Suasana menjadi kacau. Moon-ju berusaha untuk menyelamatkan suaminya. Moon-ju pun berusaha menenangkan pria berseragam tentara tersebut. Joon-ik yang sudah sekarat meminta Moon-ju untuk membawakan buah persik. Dari arah belakang, Park San-ho akhirnya bisa melumpuhkan pria tersebut. Namun karena aksinya takut ketahuan, pria berseragam tentara itu pun memakan racun. Pada akhirnya dia pun meninggal di tempat. Nah, tak lama keluarga dari Joon-ik akhirnya datang. Sementara Yoo Mi-ji yang mengetahui berita tersebut membatalkan semua penerbangannya. Keluarga Joon-ik adalah keluarga konglomerat. Ia mempunyai adik yang bernama Chun-sang. Tak lama dokter mengumumkan bahwa Joon-ik akhirnya meninggal dunia. Semua orang sangat kaget menerima kabar tersebut, termasuk dengan Seo Moon-ju yang tidak menyangka bahwa suaminya kini telah tiada. Malam harinya keluarga Jang Joon-ik berkumpul. Nenek, adik, dan ibunya tidak menyangka bahwa Joon-ik pergi secepat itu. Nah, ternyata mereka juga menyalahkan Seo Moon-ju yang tidak mempunyai keturunan. Tiba-tiba Jun-san mengatakan bahwa dia siap untuk menggantikan Joon-ik menjadi calon presiden.
Namun ternyata ibunya tidak setuju dan meminta Junsang untuk tetap menjadi seorang jaksa. Mendengar hal itu, tentu saja Junsang kecewa karena menduga bahwa dia tidak mempunyai kemampuan. Nah, tak lama seorang pengacara datang. Ternyata dia akan membacakan warisan yang ditinggalkan oleh Jang Junik. Dan semua harta Jang Junik ternyata telah diwariskan kepada istrinya Seo Moon-ju, termasuk hartanya yang ada di luar negeri. Dan itu disahkan secara legal sehingga keluarga Junik tidak bisa berbuat apapun. Namun sang ibu juga tidak terima akan hal tersebut. Moon-ju juga mengaku tidak tahu tentang hal tersebut, tetapi dia meluapkan kekesalannya karena selalu dianggap sebagai seorang pengemis. Moon-ju memutuskan bahwa semua warisan tersebut tidak akan dia gunakan, justru akan dia sumbangkan semuanya. Nah, Junsang kemudian mengusulkan untuk menggugat warisan tersebut. Selain itu, Moon-ju juga memperingatkan mereka bahwa rumah yang mereka tempati sudah menjadi hak miliknya. Mereka pun harus bersiap untuk keluar dari rumah tersebut. Sementara Junsang berusaha merayu Moon-ju. Dia mengusulkan agar Moon-ju mendonasikan seluruh harta warisan tersebut kepadanya demi mendukungnya sebagai seorang calon presiden. Tentu saja mendengar semua itu, Moon-ju sangat kesal dan juga marah. Di lain sisi, Park San-ho sedang memperbaiki kalung Moon-ju. Tiba-tiba dia mendapat panggilan internasional yang memintanya untuk bergabung lagi menjadi tentara Valkyrie. Seorang klien mereka meminta dia untuk menjadi pengawal Seo Moon-ju dari istri mendiang Junik. Di lain sisi, Moon-ju akhirnya mengetahui identitas orang yang membunuh suaminya bernama Kim Yong-jun. Dia adalah orang yang menentang reunifikasi. Selain itu, Moon-ju juga menemukan identitas dari Park San-ho yang merupakan pembelot dari utara. Dia juga pernah bergabung menjadi tentara Valkyrie. Ternyata selama ini Park San-ho sudah mengawasi Moon-ju di berbagai tempat. Dia merupakan wanita yang tangguh, tetapi ternyata Moon-ju tidak tahu jika dia selama ini telah diikuti oleh seseorang. Dengan alasan itu, Park San-ho akhirnya menolak tawaran tersebut. Kini, Seo Moon-ju nampak mendatangi gereja dan bertemu dengan Pastor Yang. Moon-ju terlihat sangat kecewa di mana gereja harusnya menjadi tempat aman. Namun disitulah suaminya akhirnya meninggal. Dia juga meminta kepada Pastor Yang untuk bisa bertemu dengan Park San-ho. Mereka kemudian bertemu di sebuah halte. Park San-ho juga memberikan kembali kalung Seo Moon-ju yang sempat patah. Nah, tak lama dari tempat tersebut, ternyata Seo Moon-ju telah diikuti oleh seseorang. Menyadari hal itu, Park San-ho akhirnya meminta Moon-ju untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tak lama sebuah mobil hitam terus melaju dan menghentikan mereka. Park San-ho pun mengajar mereka satu persatu dan kemudian membawa Moon-ju pergi dari tempat tersebut. Di saat semua orang mencarinya, Park San-ho mengatakan bahwa mereka tidak bisa menemukannya. Nah, Park San-ho mengatakan bahwa dia tahu semua tempat tersembunyi di area tersebut, karena dia adalah orang tanpa negara. Moon-ju bertanya apa maksud kata-kata terakhir orang yang membunuh suaminya. Nah, pelaku tersebut mengatakan bahwa aku membunuh seorang mata-mata itu. Park San-ho menduga bahwa dia bukanlah orang gila atau orang yang berbohong. Nah, tiba-tiba hujan turun. Park San-ho menunjukkan beberapa rekaman CCTV. Dia melihat pria itu menyembunyikan kartu di dalam Alkitab. Ketika kartu itu dia hubungi, ternyata nomornya tidak aktif. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengecek tempat dia menelpon. Di sisi lain, Presiden Cha Kyung-sin ditanya oleh Yoo Won-hak yang merupakan anggota BIN. Seberapakah Presiden percaya dengan Seo Moon-ju? Kemudian Park San-ho juga menunjukkan rekaman CCTV di sekitar gereja. Ternyata Kim Yong-jun saat itu menemui seorang pria di dalam mobil yang ternyata adalah Jang Jung-sang. Seorang pria terlihat terkejut saat menerima telepon.
Dia bernama Anderson Miller, asisten Menteri Luar Negeri AS. Kemudian Presiden AS terlihat melakukan rapat darurat. Suasana terlihat sangat menegangkan saat foto ditunjukkan. Anderson Miller kemudian mengirim pesan kepada seseorang dengan menyembunyikan pesan itu di dalam sebuah pulpen. Nah, pesan itu ternyata dikirim kepada Junik sebelum dia meninggal. Junik pun terlihat sangat resah setelah membaca pesan tersebut. Di lain sisi, Park San-ho ternyata sudah mengetahui tentang Moonju. Saat itu, San-ho sangat terkesan dengan Moonju dengan pidatonya tentang misi perdamaian antara utara dan juga selatan. Di sisi lain, Moonju datang ke kantor mendiang suaminya dan bertanya apakah keamanan tidak seketat itu. Chang-hee mengatakan bahwa akhir-akhir ini bosnya terlihat sangat aneh dengan menerima banyak sekali telepon pribadi. Dia juga sering mengadakan rapat pribadi di luar. Selain itu, ketika di dalam mobil, ternyata Jang Junik sering melihat seseorang mengikutinya. Junik yang menyadari hal itu mengatakan bahwa ada seekor tupai yang mengikutinya. Mendengar istilah tersebut, Moonju akhirnya teringat dengan sesuatu. Dia pun mencari sebuah album foto kenangan masa lalu Junik. Ternyata dulu Junik pernah menggambar seekor tupai dan mengatakan tupai itu adalah adiknya Junsang. Kemudian Moonju menerima telepon dari Miji yang sedang membuntuti orang tua dari Kim Yong Jun. Ada seseorang yang membawa orang tua dari Kim Yong Jun pergi. Miji pun terlihat mengikuti mereka. Sementara Pastor Yang Inbo mengatakan kepada San-ho untuk segera menjemput neneknya yang ada di utara. Ia juga memberitahu sebelum meninggal Junik pernah meminta sesuatu kepadanya. Namun Pastor Yang tidak bisa memberitahu hal itu sekarang. Pastor Yang pun memberikan kalungnya kepada San-ho dan meminta dia untuk segera pergi ke Tiongkok dan menjemput neneknya. Sesampainya di bandara, Yeo Miji akhirnya ketahuan. Moonju pun berusaha untuk menghubungi Miji tetapi tidak mendapat jawaban. Karena ternyata Miji ditangkap oleh Jang Junsang. Akhirnya Moonju pun datang ke tempat Jang Junsang. Moonju bertanya kenapa Junsang mengikuti suaminya. Junsang memberitahu bukan dialah pelakunya. Junsang memberitahu bahwa kakaknya adalah seorang mata-mata untuk utara. Itulah kenapa dia membuntuti dan juga membentuk tim khusus untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Dia juga takut bahwa calon presidennya adalah seorang mata-mata. Hal itu tentu saja bisa merusak aliansi AS dan Korea Selatan. Di sisi lain, Pastor Yang memberikan anggur kepada San-ho. Dia juga meminta San-ho untuk mengambil bir itu setelah kembali dari Tiongkok. Ternyata San-ho juga membawa Alkitab milik Pastor Yang. Dia menemukan kartu yang sama dengan milik Kim Yong Jun. Kemudian Junsang terlihat curiga dengan Park San-ho yang ada di tempat kejadian. Karena dia merupakan tentara bayaran dari Valkyrie. Namun Moonju tidak mempercayai semua itu dan justru menuduh bahwa Junsang ingin menggantikan posisi suaminya. Kini Moonju justru menduga bahwa bukti yang dimiliki oleh Junsang adalah bukti rekayasa atau bukti palsu. Moonju juga berjanji akan mengungkap kebenaran dari kematian suaminya. Kemudian Junsang memperlihatkan tangannya yang berdarah. Ternyata dia digigit oleh Miji. Dia juga meminta Moonju untuk segera meninggalkan Korea. Kini Moonju pun meminta kepada Miji untuk fokus pada satu hal. Tentu saja Miji sangat percaya apa yang akan dilakukan oleh Moonju. Tak lama kemudian Moonju akhirnya mendatangi gereja untuk bertemu dengan Pastor Yang. Tetapi saat dia masuk ternyata ruangan itu berantakan. Tiba-tiba ada seseorang yang menyekapnya dari belakang dan ternyata itu adalah Park San-ho. Dia meminta Moonju untuk tetap tenang ketika melihat Pastor Yang akhirnya meninggal. Tiba-tiba ada seseorang yang berusaha untuk masuk. Park San-ho pun melarang Moonju untuk keluar karena dia akan membereskan orang tersebut.
Setelah terjadinya perkelahian yang sangat sengit, orang itu akhirnya bisa dilumpuhkan. Ketika dia sudah terbojok, ternyata dia berhasil untuk kabur. Nah, kini Pak Sanho akhirnya menutup mata dari Pastor Yang. Sunho tiba-tiba membuka pintu rahasia yang ada di balik lemari. Mereka pun akhirnya keluar dari pintu tersebut. Di sisi lain, Lim Ok Sun bertemu dengan Won Hak yang merupakan anggota BIN. Dia bertanya apakah AS terlibat dalam kematian Junik. Won Hak mengatakan bahwa Anderson Miller yang merupakan asisten Menteri Luar Negeri menjalin komunikasi dengan Junik. Dia dituduh berkomunikasi dengan Korea Utara. Lim Ok Sun tidak terima apakah presiden sengaja menjadikan putranya sebagai seorang mata-mata. Won Hak kemudian memberikan sebuah identitas dari seorang pria yang mungkin saja sangat mencurigakan yang ada di sekitar Junik. Sementara Sanho dan juga Moonju berada di ruangan bawah tanah. Sanho juga mengatakan bahwa dia dulu adalah seorang tentara dari Valkyrie. Tetapi dia sudah tidak memperpanjang kontraknya dan berakhir tahun lalu. Tak lama mereka pun berhenti. Sanho memberikan kartu yang ada di Alkitab milik Pastor Yang. Setelah melihat Pastor Yang diracun, Sanho mengira bahwa bukan orang awam yang melakukan hal tersebut. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan tempat penyimpanan anggur. Saat Sanho mengeluarkan semua anggur yang ada di botol, ternyata ada sebuah pesan. Kedua kertas itu berisi tangkapan layar dari satelit dan juga beberapa pesan dari Anderson Miller. Terungkap bahwa Korea Utara mempunyai kapal selam nuklir 10.000 ton. Agen DIA mengatakan bahwa ancaman nuklir Korea Utara sangat nyata. Mereka pun menyalahkan Anderson Miller yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kini AS bersiap untuk melakukan serangan simulasi. Hal itu untuk menghabisi semua fasilitas nuklir yang ada di Korea Utara. Tentu saja hal itu membuat Anderson Miller sangat panik karena bisa memicu peperangan di antara keduanya. Namun agen DIA tidak memperdulikan hal tersebut. Akhirnya Anderson Miller mengirim pesan kepada Junik untuk meminta bantuannya. Tentu saja Junik terlihat gundah setelah membaca pesan tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Moonju berinisiatif untuk menemui presiden. Dia juga meminta Sanho untuk menjemput neneknya yang ada di utara. Mereka akhirnya keluar dari pintu rahasia di dalam hutan. Moonju yakin bahwa Presiden Choi Kyung-shin adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, kemudian Sanho memberikan kalungnya yang diberikan oleh Pastor Yang kepada Moonju. Dia akhirnya bersiap untuk pergi menemui presiden. Sesampainya di Gedung Biru, ternyata Moonju tidak bisa menemuinya. Tetapi saat mobil presiden keluar, ternyata Moonju dipersilakan untuk masuk. Moonju kemudian memberikan pesan tersebut kepada Choi Kyung-shin. Setelah membaca pesan itu, Choi Kyung-shin juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Junik. Tetapi dia menyayangkan kenapa Junik tidak segera membakar pesan tersebut. Presiden mengatakan bahwa intelijennya dan juga intelijen Amerika berada di mana-mana. Itulah kenapa dia meminta Moonju untuk menjauh. Saat Moonju berpikir bahwa dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya, tetapi sebenarnya dia telah dipecat. Selain itu, Presiden Choi Kyung-shin juga mengatakan bahwa kematian Junik akan ditangani secara politisi dan juga diplomatis. Mendengar hal itu, tentu saja Moonju sangat kaget karena sebenarnya Presiden tahu siapakah yang membunuhnya. Tetapi dia justru menutupi hal tersebut. Cha Kyung-hee berjanji akan menangani dan juga mencegah peperangan antara utara dan juga selatan. Mendengar hal itu, tentu saja Seo Moonju sangat kesal dan juga marah. Pai Sanho kembali menerima telepon dari tentara Valkyrie. Dia juga terlihat sudah sampai di Tiongkok untuk menyelamatkan neneknya yang masih berada di utara. Sementara itu, Lim Ok Sun akhirnya mengemasi beberapa barangnya yang ada di rumah. Tak lama Moonju datang dan bertanya kenapa dulu ibu mertuanya menyetujui dia menikah dengan anaknya.
Ternyata sebelumnya Lim Ok-son sudah menyelidiki latar belakang Moonju. Dia dibesarkan oleh ibu tunggal di Amerika. Sewaktu mahasiswa, dia juga dikenal dengan seseorang yang sangat mencintai negaranya. Karena Junik ingin sekali menjadi politisi, maka Moonju adalah orang yang tepat untuk mendukungnya. Jika Lim Ok-son disuruh memilih siapakah orang yang tepat untuk menggantikan Junik menjadi calon presiden, maka dia akan memilih Seo Moonju. Moonju pun memberikan tawaran bahwa dia bisa mewujudkan impian Junik untuk menjadi seorang presiden. Semua perjuangan Lim Ok-son tidak akan sia-sia. Sementara itu, saat Park Sa-on tiba di perbatasan utara, ternyata mereka tidak bisa melewati sungai itu karena ditutup dan juga diserang. Lim Ok-son kemudian bertanya apa imbalan untuk dia jika mendukungnya sebagai calon presiden. Moonju berjanji akan memberikan semua warisan yang diberikan Junik kepadanya. Ternyata Moonju dulu juga bercita-cita menjadi seorang presiden. Kini Lim Ok-son pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Pertama, Moonju meminta Jae-san untuk membebaskan Mi-ji. Kemudian meminta Jae-san untuk segera pergi ke luar negeri dalam 24 jam. Lim Ok-son pun setuju dengan hal tersebut dan akhirnya mereka akan bekerja sama. Sementara Park San-ho akhirnya menerima tawaran untuk menjadi pengawal dari Moonju. Moonju terlihat mendatangi seorang laki-laki tua yang bernama Im Do-jin. Dia adalah guru besar yang mengetahui tentang sejarah utara dan juga selatan. Dia juga tengah menerbitkan buku barunya. Moonju menceritakan bahwa dia harus mengetahui apa penyebab kematian dari suaminya. Di panggilan terakhir Junik, ternyata dia sempat berkomunikasi dengan Im Do-jin. Saat itu, Junik terlihat resah setelah menerima pesan dari Anderson Miller. Junik meminta dia untuk bergabung dengan Partai Republik Baru serta menangani kebijakan reunifikasi. Namun setelah kematian Junik dan juga Pastor Yang, dia tidak ingin tinggal lagi di Korea. Moonju mengatakan bahwa dia berniat untuk mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Dia pun meminta bantuan dari Im Do-jin untuk membantunya. Lim Ok-son mulai melakukan tugasnya dan membuat sentimen positif dari Seo Moonju. Dia sudah diusulkan menjadi calon presiden selanjutnya. Kemudian Lim Ok-son nampak mendatangi Hwan Mang-gi sebagai ketua Partai Republik Baru. Seakan-akan menyalahkan kematian dari Junik, tentu saja Lim Ok-son terlihat kesal. Di sisi lain, Moonju juga menemui Jun Sang dengan kasus yang pernah dia tutupi. Kini Moonju mempunyai bukti kuat atas kasus tersebut. Nah, suami Lim Ok-son juga meninggalkan laci besi yang mempunyai banyak sekali bukti perkara dari pejabat politik. Ternyata Hwan Mang-gi mempunyai anak di luar nikah. Jun Sang juga terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Moonju pun meminta agar Jun Sang segera meninggalkan Korea. Jun Sang tahu bahwa di balik orang yang membantu Moonju adalah ibunya. Sementara itu, Lim Ok-son masih berusaha mengancam Hwang Man-gi. Lim Ok-son meminta agar Partai Republik Baru mencalonkan mantunya Seo Moonju untuk menjadi calon presiden. Dia juga menemui beberapa konglomerat untuk mendukungnya menjadi sponsor dari Seo Moonju. Partai Republik Baru pun mengumumkan bahwa Seo Moonju menjadi kandidatnya untuk menjadi calon presiden. Semua orang pun terlihat sibuk menjelang kampanye. Moonju bertanya kepada Mi-ji apakah dia sudah berhasil menghubungi Anderson Miller. Chang-gi memberitahu bahwa semua komputer, laptop, dan juga ponsel milik Junik tidak bisa diakses karena keamanannya yang sangat ketat hingga FBI pun tidak bisa untuk menjangkau password tersebut. Nah, tiba-tiba Lim Ok-son datang dan meminta Moonju untuk ikut dengannya. Dia memberitahu bahwa para konglomerat ingin menjadi sponsornya. Kini dia harus melakukan debut yang sangat spektakuler. Lim Ok-son sudah mempersiapkan pidato untuk Moonju agar bisa menarik simpati publik. Di sisi lain, Park San-ho berusaha menghubungi Moonju tetapi tidak ada jawaban.
Selain itu, Lim Ok-sun juga menerima kabar dari Wang Mangi bahwa ada pergerakan mencurigakan dari Amerika yang kemungkinan keselamatan Moonju dalam bahaya. Paesan mendapat kabar bahwa Billy Grace sudah tiba di Korea. Tentu saja kini dia harus segera melindungi Moonju. Keesokan harinya, Moonju mendapat telepon dari Presiden Choi Kyung-shin. Choi Kyung-shin memberitahu bahwa dia akan melakukan apapun untuk menghentikan perang, tetapi meminta Moonju untuk tidak menghalanginya. Dia juga meremehkan Moonju apakah bisa menghentikan perang tersebut. Dia tidak akan bisa menjadi presiden tanpa dukungan AS. Terlihat Presiden Korea Utara menerima telepon. Nah, kini tiba saatnya Seo Moonju untuk melakukan kampanye pertamanya. Park Chan-ho juga bersiap untuk menjaga keselamatan Seo Moonju. Semua orang sedang berkumpul untuk menunggu kedatangan Seo Moonju. Tetapi Seo Moonju sedang melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang suaminya. Terlihat Seo Moonju mendapat banyak sekali dukungan dari publik. Tiba-tiba Park Chan-ho mendapat pesan bahwa seseorang yang mengancam keselamatan Moonju sudah tiba. Dia adalah seorang teknisi bom bernama Dustin Hyun. Saat Moonju akan bersiap untuk menuju tempat selanjutnya, Park Chan-ho berusaha menghubungi dia. Akhirnya Chan-ho meminta Chang Hee untuk menghentikan Moonju menaiki kereta. Kemudian Chang Hee menghubungkan teleponnya kepada Moonju. Chan-ho meminta Moonju untuk tidak duduk, tetapi dia bersikeras untuk duduk di tempat tersebut. Karena sudah terlanjur, Chan-ho akhirnya meminta dia untuk tidak beranjak dari kursi tersebut. Live streaming juga dihentikan. Minji diminta mencari tahu siapakah teknisi dari kursi kereta itu. Setelah dicari, ternyata dia bukan bagian teknisi kereta tersebut. Saat Minji melapor polisi bahwa ada bom di bawah kursi kereta Moonju, polisi tidak mempercayai hal itu. Akhirnya Park Chan-ho segera bertindak dan menuju ke stasiun. Dia meminta Moonju untuk mengosongkan gerbong tersebut. Park Chan-ho menyetir dengan sangat gila agar cepat sampai. Semua orang sudah meninggalkan gerbong itu, tinggal Seo Moonju yang berada di kursi tersebut. Nah, Park Chan-ho berusaha untuk segera masuk di dalam gerbong dan juga mengendalikan bom tersebut. Dia kemudian menyobek kursi yang diduduki oleh Moonju yang ternyata terdapat bom peledak. Selain itu, dia juga melihat bahwa kursi di depan itu juga terhubung. Bom peledak yang berisi paku pun ada di depan kursi Moonju. Polisi tiba dan semua orang diminta untuk segera menjauh. Namun tim gegana akan tiba 10 menit lagi. Karena tidak punya pilihan, Park Chan-ho akhirnya akan memotong salah satu kabel dari bom tersebut. Dia pun hanya mempunyai sisa waktu 5 menit. Moonju pun terlihat tegang dan juga ketakutan. Park Chan-ho berusaha menenangkannya dan meminta dia untuk bertukar kursi dengannya karena Moonju harus segera tiba di lokasi. Perlahan Park Chan-ho memindahkan kaki dari Seo Moonju dan bergeser tempat dengannya. Kini Seo Moonju berhasil keluar dari gerbong kereta. Sisa waktu yang tersisa adalah beberapa menit lagi. Seo Moonju tidak punya pilihan lain selain melompat. Nah, Moonju yang melihat hal itu tentu saja sangat terkejut. Tetapi akhirnya Park Chan-ho berhasil menyelamatkan diri. Bom peledak itu akhirnya memecahkan kaca gerbong. Semua orang terlihat panik menyaksikan insiden tersebut. Seo Moonju akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat kampanye. Dengan menaiki ambulan, dia pun akhirnya sampai di tempat tersebut. Semua orang terlihat sudah menunggu, begitu pula dengan Lim Ok-sun. Tentu saja Lim Ok-sun juga terlihat panik, tetapi Seo Moonju mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kini Seo Moonju bersiap untuk melakukan pidatonya di hadapan semua pendukungnya. Dia menceritakan apa yang terjadi dengan kematian sang suami serta menceritakan kejadian di dalam gerbong kereta. Dan hal itu pun berbeda dari pidato yang sudah dipersiapkan. Seo Moonju mengangkat isu perdamaian dan juga reunifikasi.
Dia ingin mewujudkan perubahan, persatuan, dan juga perdamaian. Hal itu tentu saja mendatangkan simpati dan juga dukungan dari para pendukungnya, termasuk dengan Huang Manggi dan juga Lim Ok-sun yang nampak bangga tentang pidato tersebut. Ternyata Seo Moon-ju menyadari bahwa selama ini Park Sa-on telah mengawasinya. Kemudian Seo Moon-ju datang lagi ke gereja dan bertemu dengan Park Sa-on. Dia bertanya kenapa Park Sa-on selalu ada di setiap momen dia di dalam bahaya. Park Sa-on pun mengungkapkan setelah kematian dari Jang Ji-nuk dan juga Pastor In-bo, maka kemungkinan target selanjutnya adalah Seo Moon-ju. Saat itu ada seseorang yang mengirim pesan bahwa keselamatan Seo Moon-ju dalam bahaya. Seo Moon-ju berjanji akan meningkatkan keamanannya. Park Sa-on pun mengungkapkan bahwa hanya dia yang bisa melindungi Seo Moon-ju. Dia menawarkan diri untuk menjadi pengawalnya. Akhirnya Seo Moon-ju pun sepakat dengan hal tersebut dan bersedia melakukan kerjasama. Tentu saja Park Sa-on sangat senang karena sebenarnya dia ditugaskan untuk menjaga Seo Moon-ju.